Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Aprilia dari kelas A, jurusan akuntansi. Saya ingin menjelaskan tentang perilaku perusahaan. Perusahaan adalah tiap-tiap badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja serta kedudukan dalam wilayah bertujuan untuk memperoleh keuntungan laba. Menurut Jasman 1997, arsitektur perusahaan merupakan kumpulan representasi yang diperlukan untuk menggambarkan sebuah sistem mantau perusahaan berkenaan dengan kontribusi, pemeliharaan, dan perkembangannya. Adapun kerangka yang menggambarkan arsitektur perusahaan, yang pertama, dokumentasi yang menggambarkan struktur dan perilaku perusahaan beserta sistem informasinya. Yang kedua, proses yang menggambarkan perusahaan dan sistem informasinya, dan perusahaan dan sistem informasinya, dan perubahan rencana yang memperbaiki integritas dan fleksibilitas perusahaan. Adapun tujuan dan manfaat arsitektur perusahaan, yang pertama, mengurangi biaya-biaya teknologi informasi melalui penggabungan standarisasi dan pengintegrasian. Yang kedua, meningkatkan responsif teknologi informasi melalui penggunaan kembali komponen-komponen yang sudah matang. Yang ketiga, mengurangi resiko dan memenuhi keperluan akan peraturan dengan sistem yang digunakan saat ini. Yang keempat, meningkatkan penyampaian nilai tambah dengan mempertinggi kepuasan manajerial dan membantu pembuatan keputusan. Dan yang kelima, memungkinkan tujuan-tujuan strategis bisnis melalui keunggulan operasional yang lebih baik, hubungan dengan pelanggan yang lebih baik, serta kepemimpinan produk. Proses produksi. Produksi adalah proses yang mengkombinasi, mengolah, dan mengubah input menjadi output. Teknologi produksi terkait dengan input dan output. Teknologi padat karya adalah teknologi yang sangat mengandalkan tenaga kerja manusia, bukan modal. Dan ada pula teknologi padat modal, yaitu teknologi yang sangat mengandalkan modal, bukan tenaga kerja manusia. Dalam memilih teknologi yang paling cocok, perusahaan memilih salah satu yang meminimalkan biaya produksi bagi suatu perusahaan dalam suatu perekonomian dengan penawaran tenaga kerja murah yang berlimpah tapi sedikit modal. Metode produksi yang optimal adalah teknik padat karya. Sebagai contoh, berkaitan bagan-bagan seperti harga output, yaitu menentukan penerimaan total optimal. Sedangkan teknik produksi dan harga input menentukan biaya total. Metode produksi optimal yang menjadi penerimaan total dikurang biaya total dengan metode optimal sama dengan laba total. Contoh dari bagan tersebut yaitu proses produksi biasanya dimulai dari hulu ke hilir atau dari bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya pembuatan roti, baju, kertas, motor, mobil, dan lain-lain. Semuanya itu ada proses pembuatannya. Adapun proses itulah yang dinamakan proses produksi. Mulai dari cara pembuatan, modal awal, biaya yang dibutuhkan adalah mesin, gaji karyawan, sampai dengan barang jadi itu dipasarkan dan diterima oleh konsumen. Aktivitas semua ini dinamakan proses produksi. Kesimpulan dari penata kelolaan dan pengendalian perusahaan yaitu sistem pengendalian internal perusahaan yang efektif. Perusahaan yang efektif adalah perusahaan yang dapat membantu manajemen perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen
yang benar, lengkap, dan tepat waktu. Sifat pengendalian yaitu jadinya pengendalian perusahaan, yaitu suatu sistem atau proses di mana perusahaan menjalankan operasionalnya sendiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh direksi dan pihak manajemen. Gunanya untuk mengontrol jalannya usaha agar sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya penata kelolaan dan pengendalian yang baik, maka diharapkan perusahaan dapat mewujudkan cita-cita sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Dan terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.